Halo semuanya, sawadee-krap. Kembali kita update dari kasus Brigadir J. Salah satu komentar yang saat ini juga menjadi perdebatan masyarakat adalah dari Indonesian Police Watch. Saat aku nonton dari YouTube Refli Harun, di sini beliau mengatakan bahwa luka di wajah Brigadir J yang sudah tersebar di internet ini adalah dugaannya, kayak tesisnya adalah posisinya dia sedang berdiri, berdekatan dengan pelaku, ada rasa jijik, marah, dan juga emosi. Tesis adalah hal yang wajar atau statement hipotesis, tapi butuh data-data yang kuat. Kenapa kita bahasnya adalah mengenai otopsi? Karena data otopsi ini adalah data yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti nantinya. Dan untuk menentukan satu orang tersangka, dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Apa aja alat bukti? Ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, keterangan ahli ini adalah satu hal yang kategorinya adalah science atau ilmiah. Makanya ini nggak boleh ada manipulasi. Ini harus real datanya karena tubuh manusia itu bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dia di hari kejadian tersebut. Nah, gini teman-teman, kalau menurut Indonesian Police Watch ini dikatakan bahwa motifnya itu sangat janggal sekali. Biasanya pelecehan itu terjadi ke orang yang lebih lemah secara posisi. Tapi bagaimana mungkin seorang brigadir berani melakukan pelecehan tersebut ke istri seorang jenderal dengan waktu yang sangat terbatas, dengan data, misalnya kita ketahui ada beberapa keluarga yang dihubungi dari Brigadir J dengan hal-hal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Secara psikologi itu juga nggak make sense. Kita juga ngomongin forensik, tidak melulu mengenai data-data ilmiah yang berhubungan dengan otopsi, tapi juga forensik psikologi itu juga berpengaruh penting dalam kasus ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di pengadilan, ada banyak kasus juga mengundang ahli forensik psikologi yang itu menjadi pertimbangan dari Yang Mulia Hakim. Nah, menurut beliau di sini dikatakan bahwa tesis saya adalah Brigadir J dieksekusi tanpa perlawanan. Bagi aku ini adalah sebuah statement yang wajar saja dengan luka-luka di wajah tersebut, karena harusnya sebenarnya gini ya, kita kan udah melihatnya itu sudah dijahit semuanya. Menurut aku ini adalah hal yang bisa dijawab langsung oleh foto-foto sebelum terjadinya otopsi. Kita pengen melihat sebenarnya kenapa dijahit seluas apa sih, apakah itu beneran karena tembakan atau bukan. Karena kan dari dokter yang melakukan otopsi yang menyampaikan ke Komnas HAM juga alasannya itu semua adalah luka-luka karena tembakan. Kalaupun ada luka sejenis sayatan, itu adalah proses akibat dari otopsinya. Sekali lagi, bisa dijawab langsung dengan foto sebelum otopsi yang menurut aku ini harusnya disampaikan juga agar meminimalisir terjadinya spekulasi di media massa ataupun juga di internet. Kalau menurut Pak Soleman B. Ponto, Kepala BAIS 2011 sampai 2013, di sini juga ada banyak kejanggalan yang sudah pernah kita bahas beberapa kali. Tapi yang paling janggal saat ini adalah kita nggak pernah ditunjukkan 2 pistol yang katanya terjadi tembak-tembakan. Ini di luar kebiasaan banget, biasanya semua barang bukti itu ditunjukkan sama pihak kepolisian. Ya memang sih, kalau aku cek jejak digital dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, serta tim yang lainnya, pada saat mereka menyampaikan hal-hal berhubungan dengan kronologi, dengan alibi dan ceritanya, itu semua hanya berdasarkan keterangan saksi. Tapi kan kalian tahu alat bukti itu nggak melulu keterangan saksi. Ada keterangan ahli, terus juga ada petunjuk, ada juga surat. Ya ini juga harus disampaikan kategori tersebut, misalnya ya CCTV, ataupun juga data-data lainnya itu kan nggak disampaikan teman-teman, termasuk juga barang bukti. Tapi kan nggak semua barang bukti itu juga akan merujuk ke alat bukti ya, itu sudah aku bahas juga di video sebelumnya, apa itu barang bukti, apa itu juga alat bukti. Alat bukti itu adalah ya bisa berupa barang bukti, tapi yang sudah ada relevansinya dengan perkembangan kasus. Kemudian hari ini aku juga melihat misalnya dari Metro TV dan TV One dan banyak lagi media nasional, itu ada laporan di mana 7 ajudan Irjen Verdi Sambo diperiksa Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM mengatakan, Khairul Anam di sini, semua kan dihadirkan di sini. Sistem pemeriksaannya ada 2. Pertama adalah dengan sendiri-sendiri dan juga dengan bersama-sama. Kami ingin buat terang peristiwanya. ADC ini adalah pilar utama yang penting. Ada yang bilang peristiwa mulai dari Magelang. Tapi kita ingin tahu versi mereka yang ada di lokasi kejadian. Ada 7 ajudan, berarti ini clear menjawab pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Kenapa
kok waktu Pak Ferdi Sambo yang klaimnya alibinya sedang melakukan tes PCR, ada Barada E yang merupakan ajudan tidak ikut. Oh, berarti dari sini kita bisa menangkap ajudannya nggak cuma satu, berarti Barada E-nya lagi bertugas di rumah. Itu dugaannya kalau benar ya. Terus beliau juga mengatakan, Khairul Anam, luka itu kami melihat sejarah dari masuk hingga autopsinya. Penting untuk melihat lebam mayat dan lain-lain. Oke, jadi foto yang sebelum otopsi dan sesudah otopsi sudah dicek. Lebam mayat. Lebam mayat itu misalnya lebam yang terjadi misalnya di proses kematian. Kalau aku lihat, aku ngobrol dengan Dokter Hastri ya, karena aku juga ngebahas tentang otopsi itu sebelum dari kasus ini terjadi, teman-teman. Lebam mayat itu misalnya kayak mayat yang tertidur gitu kan ya, tengkurap. Nah, ada lebam di sini. Nah, itu lebamnya adalah karena proses kematiannya, bukan terjadi karena sebelum kematiannya. Jadi kita membedakan mana itu lebam mayat dan mana proses lebam karena sebelum kematian. Itu bisa dijawab dengan jelas, dan itu memang kita nggak bisa ngeliatnya dari luar aja. Kadang sama-sama biru semuanya, tapi birunya terus dibuka dulu kulitnya. Kalau menurut keterangan Dokter Hastri, dilihat lebih dalam apakah sampai ke dalam atau tidak lebam-lebam tersebut. Dari situ akan membedakan mana yang lebam mayat, mana yang lebam karena tindakan kekerasan dan sebagainya. Kami ditunjukkan titik-titik lubang itu karena apa? Ini lubang tembakan atau lubang karena benda tumpul atau sebagainya. Mekanisme kerjanya untuk menentukan luka tembak dengan sudut-sudutnya. Di wajah, luka hidung, dagu, mata, itu luka sayatan atau tembakan. Proses kemarin itu menurut saya sudah sangat transparan, kami harus lihat luka-luka fotonya. Pada saat beliau mengatakan statement ini di media massa, aku juga melihat ada kecenderungan netizen ngerasa, wah kayaknya nggak percaya deh saya dengan apa yang dikatakan Bapak ini, kok kesannya lebih mendukung penyidik gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini bukan tentang benar atau salah dulu ya, karena harus ada pembuktian kan di sidang nanti, tapi tentang selama ini tuh kita masyarakat sudah cukup puas hanya mendapatkan keterangan saksi aja. Kita membutuhkan keterangan yang lebih real gitu loh. Maksudnya dengan alat buktinya atau barang bukti lah, let's say. CCTV-nya kalau ada ya ditunjukkan, kita mau lihat. Kalau itu juga mengenai lukanya karena lebam mayat dan sebagainya, ayo dong ditunjukkan adalah foto-foto sebelum terjadinya otopsi. Aku melihat kecenderungan di internet adalah kita tuh masyarakat sudah mulai jenuh hanya mendapatkan keterangan-keterangan saja yang berdasarkan saksi ya. Saksi itu ya bisa aja saksi di lokasi kejadian ataupun juga saksi ahli. Kita sudah jenuh dengan ini. Kita butuh real evidence-nya. Karena kalau aku lihat banyak kasus juga di Indonesia pada saat tim kepolisian menyampaikan statement A, B, C, dan D, itu nggak rely pada keterangan saksi aja, tapi ada evidence atau bukti-buktinya aja. Tetapi kenapa di kasus ini semuanya masih keterangan saksi ya, baik itu ahli ataupun juga di peristiwa ini. Belum ada tuh, kalau ada ya boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini. Pada saat penyidik mengatakan CCTV sudah ditemukan, dilihatkan nggak CCTV-nya? Atau senjatanya dilihatkan atau tidak? Atau hal-hal yang lainnya? Setahu aku mengamati dari banyak sekali media masih memberitakan belum ada penyidik yang mengatakan peristiwa tertentu itu dengan bukti-buktinya, nggak hanya sekedar keterangan saksi. Lebam yang diklaim oleh keluarga sudah kami cek di foto-foto. Ini lebam adalah yang lebih ke di wajah ya, bagian atas ya. Karena ini juga sudah aku bahas di Instagram TV-ku di Anjas di Thailand, aku tunjukkan tanpa sensor di sana. Ini juga penting agar kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan. Ini lebamnya aku melihat sepertinya beliau ini yakin itu lebamnya karena apa? Setelah otopsi kah atau sebelum otopsi kah? Aku juga penasaran sih, waktu sebelum otopsi, kenapa harus dijahit gitu? Apakah lukanya selebar apa begitu? Kunci melihat jenazah sebelum diotopsi. Ya, menurut aku ini harus ditunjukkan juga ke media massa kan ya, agar kita bisa melihat lebih detail untuk mengurangi stigma-stigma ataupun juga praduga-praduga di masyarakat. Ada aura kebohongan, inikah yang kita lihat masyarakat? Ada yang menduga, wah kayaknya ini sudah terjadi kebohongan sistematis nih. Ya kita nggak boleh juga menuduh seperti itu. Makanya untuk menghindarinya dengan foto-foto tadi ditunjukkan juga ke media massa. Kemudian kamera kualitas apa? Nah ini kayaknya mau mengadres isu dari foto-foto Brigadir J yang diupload sama keluarga ya. Karena kita mau membedakan kameranya seperti apa, kamera yang kualitas baik atau kamera tidak kualitas baik. Takutnya ada efek-efek yang membuat kesan dramatis, itu juga penting ya. Nah ini adalah isu yang berusaha dibandingkan begitu. Jadi
Ini penting karena yang sekarang kan kita lihat adalah foto-foto setelah terjadinya otopsi, dan itu sebagian besar adalah foto-foto dari pihak keluarga. Kayaknya tidak ada foto-foto dari pihak kepolisian ya untuk data otopsi ini. Kami kirim staf ke Jambi untuk mengawasi juga. Oke, ini kalau ngirim staf, artinya kan bukan dokter forensik juga. Siapapun yang dikirim, menurut aku juga agak sulit untuk mengawasinya, karena kalau proses otopsi itu kan lebih proses otak ya dari dokter otopsinya. Ya, maksudnya gini, kita bisa mengawasi dokter otopsinya melakukan bedah ini, bedah itu, tapi kan analisanya itu kan terjadi di kognitif, di bagian otaknya para dokter dan juga timnya. Itu kan nggak mungkin bisa diawasi juga. Makanya walaupun dikirim staf, menurut aku nggak terlalu memberikan jaminan validitinya ya, karena itu semua tergantung dari dokter forensiknya, karena itu proses terjadi di otak gitu teman-teman. Karakter luka, ini jaraknya nggak terlalu jauh dan berbeda-beda. Ini menurut keterangan beliau. Jarak luka-luka itu nggak terlalu jauh dan berbeda-beda. Luka tembakannya. Ini juga menjadi penasaran gitu. Kalau memang jaraknya nggak terlalu jauh, masa Brigadir J nembak 7 kali ke Baradae tidak ada satupun yang kena? Ya, alasannya adalah karena kita tahu ya di keterangan pertama, misalnya Pak Benny Mamoto mengatakan bahwa ya karena si Brigadir J itu sedang, dugaannya adalah karena stres, panik, makanya nggak konsentrasi. Terus netizen komentar, wah tahu banget ya Pak Benny perasaan dari Brigadir J. Ya, kita selalu tahu lah. Makanya karena ini kan adalah banyak keterangan yang relay-nya pada keterangan saksi ya. Makanya masyarakat Indonesia kayaknya agak jenuh nih. Kita pengen tahu tuh buktinya langsung gitu, evidence-nya. Ya, itu yang kita nantikan. Kenapa jumlah masuk dan keluar berbeda peluru ya? Karena ada yang masuk yang pelurunya masih bersarang di tubuh hingga jumlahnya berbeda. Kan kalau sudah keterangan dari Pak Benny mengatakan bahwa untuk penyebab kematian karena luka ditembakkan di kepala dan juga dada kan teman-teman. Terus kalau lukanya itu kok lebih banyak banget padahal cuma 5 kali tembakan, ya ini juga kita butuh penjelasan dan juga kronologinya seperti apa. Kalau aku lihat kasus Teng Monida di Thailand gitu kan ya, mereka menggunakan sistem yang 3 dimensi, kenapa lukanya bisa begini, kenapa lukanya bisa begitu. Tapi itu pun juga termasuk dalam kategori data sekunder sih, dan nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, karena tergantung dari faktor-faktor yang lainnya. Ini bukan data primer menurut aku. Jadi di pengadilan akan sulit buat dilakukan pembuktian yang kuat. Keluarga mau ikut ngawasin dari A sampai Z proses autopsi, ini laporan pada persiapan dari Metro TV ya. Ya mungkin lebih ke secara psikologi ya, sama lah seperti tadi pada saat Komnas HAM juga mengirimkan stafnya, yang nggak akan bisa dijamin juga validitinya benar atau enggak, karena kan proses itu terjadi di kognitif ya, otak dokter-dokter yang melakukan otopsi tersebut, ya bisa aja dicek di bedah ini dan itu, tapi kan kalau hasil laporannya tetap ada validity yang diragukan, lebih ke situ. Jadi menurut aku nggak akan berpengaruh banyak untuk walaupun dikawal A sampai Z, tapi lebih ngebuat puas aja kali ya, lebih ke psikologi yang which is oke-oke aja, fine. Oke, itu adalah tahapan proses yang saat ini sedang kita kawal. Ini menjadi hal yang penting karena ini adalah salah satu hal yang akan menjadi alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Salah satunya adalah dari sini, keterangan ahli yang merujuk kepada petunjuk dan juga surat. Itu sudah 3 alat bukti yang kuat, teman-teman. That's it yang bisa aku update. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much for watching. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kawan kerap semuanya. Bye-bye.